Halo semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan kepada kalian video animasi materi konseling sebagai tugas ujian tengah semester BK individual. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD, MPD, dan Bapak Ahmad Sugianto SPD, MPD. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Nuramalia, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sebelum masuk ke materi konseling, saya ingin menjelaskan apa itu BK individual. BK individual adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dengan konselor dan membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Lanjut, apa aja sih yang kita bahas? Pada video ini saya akan membahas mengenai 8 konseling yang tertera di layar Anda. Yang pertama adalah konseling psikoanalisis. Konseling ini dipusatkan pada usaha menghayati dan mengingat kembali pengalaman masa kecil. Konseling ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Next, berikut ada teknik, tahapan, hakikat manusia, serta kelebihan dan kekurangan dari konseling ini. Semoga bisa dimengerti. Lanjut, berikutnya ada konseling Adlerian. Konseling ini berfokus pada penyelesaian masalah individu terhadap kekuatan sosial yang dikembangkan oleh Alfred Adler. Ada 3 teknik dalam konseling ini, yaitu membangun hubungan antara konseli dengan konselor, reorientasi perilaku dan pemahaman konseli, serta pengembangan insight konseli. Menurut konseling ini, masa lalu yang dirasakan dapat menciptakan dan mempengaruhi perilaku di masa sekarang maupun masa yang mendatang. Lanjut, berikut ada hakikat manusia menurut konseling ini serta kelebihan dan kekurangannya. Baca sendiri, saya lelah. Next, ada konseling Yang. Konseling ini bertujuan untuk membantu konseli menemukan jati dirinya. Konseling ini dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Lalu, ada tahapan konseling, kelebihan, dan kekurangannya. Pada tahapan konseling terdiri dari confession, elucidation, education, and transformation. Konfesion merupakan mengungkapkan berbagai rahasia dan menemukan emosi-emosi yang terhambat. Elucidation merupakan menjelaskan dan mencernihkan konten yang dibangkitkan oleh orang yang mengarahkan. Education merupakan membantu klien untuk mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baru dan adaptif untuk menggantikan kebiasaan merusak diri, dan transformation tahap perubahan klien menjadi seorang pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Next, ada 3 tingkat kesadaran menurut konseling ini. Ada kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Kesadaran merupakan satu-satunya tingkat di mana individu akan merasakan dan mengetahui apa yang terjadi secara langsung. Lalu ada ketidaksadaran personal, maksudnya mencakup seluruh pengalaman yang sudah terlupakan, ditekan, ataupun dipersepsikan secara sublimal tersembunyi dalam diri seseorang. Yang terakhir ada ketidaksadaran kolektif, merupakan yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan terhadap hal mitos, legenda, dan agama. Selanjutnya ada konseling person-centered. Konseling ini memecahkan masalah konseli dengan memberikan kepercayaan secara penuh kepada konseli untuk menyadari dirinya dan mengarahkan diri sendiri untuk perubahan dirinya dalam tindakan dan tingkah laku. Konseling ini dikembangkan oleh Carl R. Rogers. Berikut ada ciri-ciri dari konseling ini. Lalu ada hakikat manusia menurut PCC. Manusia memiliki potensi untuk memahami diri dan mengatasi masalahnya sendiri. Manusia berkembang ke arah yang lebih baik. Manusia melakukan sesuatu berdasarkan pemikirannya dan manusia pada dasarnya baik serta dapat bertanggung jawab. Lanjut, berikut ini ada kelebihan dan kekurangan dari konseling person-centered.
Setelah person-centered, ada konseling Gestalt. Konseling ini berfokus pada pengalaman masa sekarang klien dan memadukannya dengan bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Konseling ini dikembangkan oleh Frederick Perls. Next, berikut ada hakikat manusia, perkembangan perilaku serta hakikat konseling menurut konseling ini. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan konseling Gestalt. Setelah konseling Gestalt, berikut ada konseling analisis transaksional. Konseling ini dikembangkan oleh Eric Berne. Konseling ini membantu dalam mengatasi permasalahan pada proses belajar dan mengajar. Konseling ini berpandangan bahwa manusia itu memiliki potensi dan mampu dalam menjalani hidup yang mandiri dalam menghadapi persoalan. Menurut konseling ini, manusia digolongkan pada 3 pola yang terpisah dari status ego, yakni orang tua, dewasa, dan anak-anak. Selanjutnya ada mekanisme pengubahan, ada analisis struktur, analisis transaksi, analisis permainan, dan analisis riwayat hidup. Pada tahap analisis struktur secara umum membantu individu memahami struktur suasana egonya sendiri. Selanjutnya, pada analisis transaksi berfokus pada pemahaman transaksi dalam situasi di mana konseli sesungguhnya terlibat. Analisis ini membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu ada analisis permainan. Dalam tahap ini, konseli perlu menentukan apa keuntungan yang konseli peroleh dalam memainkan suatu game, dan jika perlu, menghadapkan konseli dengan situasi dan kondisi yang dialami. Yang terakhir ada analisis riwayat hidup script analisis. Tahap final ini dilakukan konselor jika proses analisis transaksional membawa konseli untuk melihat atau meninjau seluruh riwayat kehidupan yang telah salah ditempuhnya. Tahap ini akan membawa konseli ke trauma masa lalu. Hanya konselor yang terlatih dan berpengalaman yang menjalankan tahap ini. Next ada kelebihan dan kekurangan dari konseling analisis transaksional. Selanjutnya ada konseling realitas. Konseling ini merupakan suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang dengan cara yang bisa membantu menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar. Konseling ini dikembangkan oleh Glasser. Di layar terlihat ada hakikat manusia. Hakikat konseling, kelebihan dan kekurangan dari konseling realitas. Last but not least ada konseling eksistensial humanistik. Konseling ini membantu individu dalam menemukan kesadaran atas dirinya sendiri dan makna hidupnya. Konseling ini dikembangkan oleh Soren Kierkegaard. Konseling ini memandang manusia sebagai makhluk yang sadar, mandiri, dan aktif dalam segala kegiatannya. Tujuan utama konseling ini adalah agar konseli memahami keberadaannya sehingga ia akan sadar atas keberadaan serta potensi yang dimiliki dan ia mampu untuk bertindak sesuai kemampuan. Terakhir ada kelebihan dan kekurangan pada konseling eksistensial humanistik ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan, semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan tanyakan ke dosen saya, karena saya juga masih baru belajar. Ikan sepat ikan hiu, I love you.